si pembeli itu tahu tampilan barang detail dari produk kita. Nah, terus banyak gambar menunjukkan sudut yang sama itu tidak boleh ya. Jadi misalkan upload bagian depan terus, ya itu nggak boleh. Kalau bisa variasi ya tadi yang saya bilang. Terus nggak boleh melebihi dari 5 MB ukuran gambarnya ya. Nah, sekarang kita masuk penjelasan fitur dashboard TikTok Shop Shadow Center. Nah, kita balik lagi deh ke itu ya, ke web ya, ke browser. Oke, punten Mas Abdillah, ini ada beberapa pertanyaan mau kita Oh, jawab dulu. boleh deh, boleh. Oke. Santai ya. Oke, ini Biar tadi ada pertanyaan relax. mulai dari registrasi nih pertanyaannya nih. Oke, saya coba bacain dulu ya. Saya stop ini aja dulu ya, Mbak ya. Stop share dulu kali ya. Boleh stop share dulu, boleh. Oke, ada pertanyaan dari Mas Rizky Adam. Normal nggak sih, saya kan baru upload produk saya, tapi belum aktif, masih di moderasi. Apa karena produk saya itu obat-obatan dan vitamin hewan, itu emang nggak bisa ya? Normal, karena kan yang tadi saya bilang nggak langsung di ACC ya, pastinya harus melewati proses quality control dulu atau di review dulu sama TikToknya kayak gitu. Jadi normal aja. Yang penting jangan nggak terlalu lama kayak gitu. Misalkan teman-teman udah ngerasa kok lama banget ya, udah lebih dari sehari atau bahkan 3 hari atau bahkan seminggu, itu teman-teman harus ada ini dicek lagi, harus ada yang diedit lagi, atau misalkan masih bingung juga nanti bisa minta bantuan ke support TikTok ya. Bisa dibuat laporan nanti. Nah, untuk produk obat-obatan herbal itu boleh ya, asalkan tadi ada izin BPOM-nya. Vitamin hewan harusnya sih boleh ya untuk vitamin hewan ya, asal jangan hewannya yang dijual. Nanti pokoknya dicek aja, misalkan sudah beberapa hari belum di ACC, teman-teman dicek lagi yang tadi saya bilang tuh ya, diperhatiin deskripsinya, mungkin ada yang dilarang atau di judulnya atau di fotonya kayak gitu. Itu biasanya paling lama 1 kali berapa jam, berapa hari biasanya, Mas? Kalau dulu ya, waktu pertama-tama kita buat itu cepet sih, itu paling berapa menit atau setengah jam lah ya. Tapi kesini-sini kemarin sempat lama karena banyaknya ini permintaan, banyaknya yang upload produk, jadi lama gitu dari TikToknya katanya kayak gitu. Nah, mungkin kalau sekarang sudah agak cepat lagi nih, mungkin paling lama sehari sih. Nanti dicek aja ya, Mas Rizky. Misalkan udah lebih dari sehari, terus dicek deskripsinya, mungkin nanti misalkan udah diedit terus masih ditolak juga, nanti bisa buat laporan ya. Nanti saya ajarkan cara buat laporan ya. Oke, ini Mas Irfan nih nyambung nih tentang berhubungan sama orang TikToknya. Untuk TikTok Shop, apakah brand akan diberikan RM atau AM seperti marketplace lainnya, atau berkomunikasi nih dengan TikTok official-nya? Kita bisa ini ya, pengajuan untuk kontak langsung dengan AM itu bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman yang pengajuan dari awal, itu biasanya kan kita kontak-kontakan sama AM. Jadi nanti dibimbing terus sih kalau yang pengajuan ya. Tapi nanti kan yang tadi Pak Akbar bilang ya, bisa kita tanpa pengajuan ke TikTok Shop, jadi tanpa perlu nunggu, tanpa perlu isi saldo di awal tadi. Cuma kita nggak lewat AM, jadi ada triknya lah. Tapi nanti misalnya teman-teman pengen ada kontak AM itu nanti bisa request kok. Nanti buat laporan ya. Jadi buat laporan aja di di pusat bantuan, dan nanti minta request AM itu bisa. Nanti ada yang hubungin kita. Oke. Nanti cara trik and tipsnya di-share kan Mas ya? Iya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mbak Melani sekalian sama dari Mas Shepi. Kalau KTP nggak ada titel, tapi di rekening ada titel, apa bisa jadi masalah? Dan kalau misal KTP-nya masih tertunda, itu gimana, Mas? Biasanya sih harus sesuai ya, namanya itu harus detail, jadi namanya itu benar-benar harus sesuai kayak gitu. Kalau ada beda ini biasanya ditolak sih. Tapi boleh dicoba ya. Boleh dicoba dulu. Kalau ditolak misal ya berarti karena itu tadi. Perbedaan di rekening sama di KTP. Namanya pastikan beda. Sama aja ya Mas ya. Pastikan sama sih kalau mau cepat di review di ACC. Ini yang masih tertunda kira-kira emang butuh waktu berapa lama nih Mas untuk yang upload KTP? Biasanya cepet sih, sehari sih. Oh, sehari. Sehari-hari, tapi di hari kerja ya. Misalkan di hari libur kepotong, jadi harus nunggu dulu di hari kerja.
Selanjutnya nih ada dari Mas Indrian. Mas Indrian kayaknya udah praktek nih Mas. Nanyanya, Mas saya habis menautkan akun pemasaran. Untuk konfirmasi tautan di akun pemasaran gimana ya? Atau nanti dibahas nih? Gimana? Saya habis menautkan akun pemasaran. Untuk konfirmasi tautan di akun pemasarannya gimana? Konfirmasi tautan. Maksudnya mau nambahin produk ya? Sepertinya. Ya itu bisa. Jadi misalkan teman-teman pengen daftarin lebih dari satu akun TikTok ya, ke akun TikTok Shop-nya. Itu bisa. Cuma nanti untuk kalau yang akun resmi itu kan dia otomatis muncul produknya. Oke. Tapi untuk yang akun pemasaran nih, akun yang kedua atau ketiga, itu teman-teman harus tambahkan produk. Jadi buka dulu di aplikasi TikTok-nya, ya, buka dulu TikTok-nya, terus ke bagian Business Suite. Nah itu ada nanti apa namanya TikTok Shop, terus masuk, terus tambahkan produk. Jadi harus ditambahkan dulu, kalau nggak muncul. Oke, boleh dicoba ya Mas Indrian. Selanjutnya Mas, kalau produk underwear dan lingerie apakah masih boleh? Terus kalau misalkan produknya branded, tapi bukan asli nih, bisa nggak sih gitu? Underwear bisa ya? Bisa, harusnya bisa ya? Bisa, harusnya bisa. Kalau produknya branded tapi bukan asli, bisa nggak? Branded, tapi bawa-bawa merek gitu ya? Iya kayaknya, tapi bukan asli. Nggak bisa, harus. Oh, nggak bisa. Soalnya kita harus ini apa? Upload otorisasinya gitu untuk merek ya, untuk merek yang branded. Oke, kita lihat lagi ya, ini ada beberapa pertanyaan lagi Mas. Mas, kalau untuk judul, bila mana menambahkan nama artis, misalnya cincin Aurel, atau bisa diplesetin cincin Aurel, double L misalnya gitu ya, apa boleh? Nggak boleh. Jadi Nggak untuk boleh. nama produk harus fokus ke produknya aja, detail produknya. Oke, berarti ini Mas Agis juga nanya, untuk diskon harga diskon ongkir berarti bukan dari seller ya Mas? Sebetulnya ada dua sih ya, ada dua tipe. Ada yang satu kan yang tadi saya jelasin di awal, itu dari TikTok tuh. Itu nanti TikTok yang nanggung ya untuk free ongkir dan diskon potongannya itu dari TikTok karena dia lagi ada event. Tapi kita juga bisa buat promo sendiri. Tapi nanti yang tanggung kita, karena itu kan kita yang buat sendiri ya. Misalkan pengen bikin potongan harga atau potongan ongkir atau kupon, ya itu bisa. Cuma kita yang tanggung kalau bikin sendiri. Tapi kalau yang muncul otomatis di produknya ya, itu TikTok yang nanggung. Oke. Berarti kalau gratis ongkir itu kalau misalkan di tokonya lagi nggak ada gratis ongkir, berarti emang lagi nggak ada event dari TikToknya ya, Mas? Biasanya sih dari pihak ini ya, apa dari sisi ininya pembelinya. Jadi biasanya untuk pembelian pertama itu free ongkir. Ya, pembelian pertama. Jadi bukan dari pihak apa namanya si sellernya sih untuk event itu. Ini Mas Dedi nanya, katanya toko saya kok nggak ada gratis ongkirnya, gimana biar bisa jadi gratis ongkir, katanya gitu. Coba cek pakai akun yang lain ya, cek lihat produknya dibuka pakai akun yang lain. Coba lihat, kalau bisa yang belum pernah beli di TikTok Shop itu biasanya ada free ongkir. Oke. Di make sure lagi dengan masuk pakai akun yang lain ke si tokonya gitu ya. Itu otomatis sih, jadi kita nggak bisa tentuin gitu, maksudnya itu otomatis muncul dari TikToknya kayak gitu. Terus ini Mas Muhammad Hafiz ada pertanyaan, Kak, kenapa sih kadang harga jual di TikTok suka beda dengan yang pertama kali saya upload? Gitu. Setelah ada penjualan, uang yang saya terima kadang lebih kecil. Kenapa ya? Bukan beda. Jadi itu tadi mungkin dapat potongan atau free potongan diskon dari TikToknya. Iya, jadi dari TikToknya. Makanya nanti yang dibayarkan si customer itu dapat potongan. Cuma tenang aja, nanti di bagian kalau misalkan produknya barangnya udah sampai nih, sudah terkirim, nanti kita bisa lihat rinciannya. Nah itu nanti tetap yang masuk ke saldo kita itu sesuai dengan harga jual produk kita. Jadi nggak dikurang dengan diskonnya itu. Oke, sip. Gitu. Semoga terjawab ya Mas ya. Terakhir nih, pencairan TikTok Shop itu berapa lama biasanya Mas? Itu 6-7 hari sih. Tapi hari kerja. Oke, 6-7 hari. Jadi begitu barang itu nyampe, ya, itu kan saldo masuk ke akun TikTok Shop kita. Ya. Ketika selesai nih barang sudah diterima,
Cuma nggak bisa langsung kita cairin, jadi harus nunggu dulu jeda waktunya itu sekitar 6 harian kayak gitu, baru bisa dicairin. Makanya apa namanya sirkulasi uangnya ini agak ini ya, harus siapin budget. Oke, sip. 6 sampai 7 hari di hari kerja. Masih ada nih pertanyaan nih. Mas Galuh, Mas untuk produk herbal kategorinya masuk kemana ya? Karena nggak ada di kategori. Bisa di ini sih apa dipilih yang agak-agak mirip aja, misalkan jualan madu ya, itu pilih minuman aja nggak apa-apa sih. Kita juga ada member yang di jualan madu, itu kita saranin ya udah pilih yang coba yang minuman kategorinya itu bisa dia lolos. Oke. Kayak gitu. Yang termirip ya pokoknya. Yang pokoknya ya yang paling mirip lah yang gitu. Asalkan jangan beda jauh kategorinya. Masih ada 2 pertanyaan lagi Mas, kita beresin dulu atau mau lanjut materi? Lanjut kali ya, Mbak. Lanjut dulu, oke. Mangga Mas. Oke. Oke, saya share screen lagi ya teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang kebijakan ya ada di TikTok Shop. Nah, sekarang kita masuk ke fitur dashboard di sales center-nya nih ya. Sambil mungkin nanti teman-teman yang mau praktek ya. Tadi kan saya udah kasih tahu ya untuk daftarnya. Itu teman-teman silakan daftar kalau yang belum ya. Kalau yang sudah nanti mungkin yang belum nambahin produk atau belum nambahin apa namanya dokumen atau nambahin alamat nanti kita demonstrasikan ya. Nah, jadi setelah kita daftar dan sudah tahu kebijakan TikTok Shop-nya, baru di sini saya mau jelasin tentang fitur-fiturnya nih yang ada di menu dashboard TikTok Shop Sales Center. Ya. Nah, jadi untuk proses apa namanya melengkapi profil, terus keuangan, upload produk, proses pemesanan itu ada di sini semua ya teman-teman ya. Di dashboard TikTok Shop Sales Center itu bukannya di web aja biar lebih mudah ya. Karena kalau bukannya di HP agak susah. Jadi biar mudah bukannya di web ya di PC. Ya gitu. Terus di sini ya saya langsung ini aja deh ke apa namanya ke browser. Nah, jadi kalau teman-teman bagi yang baru pertama daftar, nah nanti di sini di halaman beranda pastinya nanti teman-teman akan diarahkan untuk lengkapi dulu ini ya unggah dokumen ya, verifikasi dokumen. Nanti di sini ada biasanya di beranda, nanti ada misi ya. Misi ini maksudnya yang harus teman-teman kerjain ya. Nah, di sini saya disuruh tambah produk lagi sih. Cuma nggak apa-apa kalau satu aja. Kalau yang teman-teman masih baru nanti harus itu dulu apa namanya unggah dokumen verifikasi. Nah, cara unggah dokumennya teman-teman masuk ke ini nih ke menu akun saya ya, di sini ada menu akun saya, terus ke profil penjual. Nah, di sini nanti informasi penjual, informasi bisnis. Nah, di sini teman-teman yang bagi yang belum pasti nanti di sini harus ini tambahkan informasi KTP ya. Nanti diunggah foto KTP-nya, pastikan harus jelas, nggak buram, terus tidak ada yang terpotong kayak gitu. Nah, terus nanti teman-teman lengkapi yang lainnya nih. Ya, di sini ada informasi akun, di sini email yang terdaftar ya, nomor telepon yang terdaftar, bisa dirubah kok, bisa dirubah di sini. Terus di sini ada sandinya juga bisa dirubah juga ya. Informasi penjual di sini ada nama tokonya, teman-teman, nama toko TikTok Shop-nya, terus kode tokonya, terus foto profilnya bisa diunggah juga ya, pakai foto profil sendiri. Jenis bisnisnya yang perorangan. Nah, info bisnis tadi yang masalah KTP ya, verifikasi KTP dokumen. Nah, ini merek yang tadi saya bilang kalau misalkan teman-teman jualan produk branded nih ya, terus pengen tambahin ininya hak otorisasinya itu di sini dokumennya. Yang klik ini aja nanti. Di sini ada 3 jenis sih ya. Ada yang pemilik ya, di sini pemilik, ada yang penjualan resmi tingkat 1, ada yang tingkat 2. Jadi sesuaiin aja teman-teman sebagai apa,
sebagai pemilik resmi atau yang dikasih hak otorisasi hak otoritas untuk jual brandnya gitu. Nah, di sini ada alamat gudang dan alamat pengembalian ya. Yang tadi saya jelasin di awal, teman-teman harus nambahin alamat gudang atau alamat di mana teman-teman itu ngirim produknya itu dari mana kayak gitu. Misalkan dari rumah, ya berarti pakai alamat rumah nggak apa-apa ya. Atau yang punya gudang sendiri dicantumin di sini alamatnya yang lengkap ya. Tadi harus jelas lengkap, ada negaranya, ada kota, kecamatan, ya kelurahan, terus kode pos juga. Nah, terus di sini teman-teman bisa tambahin kontak ya. Kontak misalkan teman-teman punya karyawan orang gudang atau CS ya pokoknya, atau nomor teman-teman sendiri nggak apa-apa. Ini biasanya kalau misalkan si kurir ini pengen ngubungin teman-teman, misalkan ada kendala di pengiriman, jadi dia tahu ya bisa ngubungin kita kayak gitu. Nah, terus di sini ada alamat pengembalian ya, alamat retur. Jadi kalau misalkan barang teman-teman itu ada yang retur, misalkan ya, jadi si kurir ini tahu kembaliannya kemana. Jadi kita harus tambahin alamat returnya. Bisa disamain ya, misalkan teman-teman pengen samain ya alamatnya, atau yang mau dibedain juga bisa. Nah, di sini bisa di-set juga nih mode hari libur ya. Misalnya teman-teman pengen buat hari liburnya kapan, bisa di-set di sini. Nah, terus untuk pembayaran, nah di sini teman-teman harus nambahkan rekening ya. Rekening debit ya, kayak contohnya debit BCA, Mandiri, atau BRI. Itu bisa teman-teman tambahkan di sini. Tapi yang tadi saya bilang harus sesuai dengan nama yang di rekening, harus sesuai dengan yang di KTP, jadi nggak bisa beda ya. Dan cuma bisa nambahin satu KTP untuk satu akun, jadi teman-teman nggak bisa, misalkan pengen punya akun baru lagi, akun akun TikTok Shop yang baru lagi, tapi satu KTP atau satu rekening itu nggak bisa, dia harus beda ya. Nah, di menu akun saya juga ini ada ini ya, manajemen pengguna. Nah, manajemen pengguna ini, kalau misalkan teman-teman pengen ngasih otoritas ke, misalkan teman-teman punya karyawan gitu ya, pengen bisa akses ini juga. Nah, itu teman-teman bisa tambahkan di sini, tambahkan pengguna pakai email yang beda, itu bisa. Ya, di sini misalkan perannya dia sebagai apa? Sebagai admin utama atau manajemen produk, manajemen pesanan ya, yang bagian ngurusin pemesanan. Itu teman-teman bisa nambahin pakai emailnya dia. Kalau misalkan nggak mau kita kasih loginan yang utama gitu ya, kita bisa tambahin di sini. Jadi dia bisa akses ke seller center kita ini kayak gitu. Nah, lalu setelah teman-teman tadi di awal sudah nambahkan, lengkapi profil ya, KTP, terus rekening, terus gudang, paling penting sih ini ya, KTP, rekening, gudang. Nah, terus teman-teman di sini baru menambahkan akun TikTok-nya, teman-teman. Ya, jadi supaya nanti di akun TikTok-nya teman-teman, di profil TikTok-nya teman-teman itu ada logo keranjangnya gitu, ada fitur TikTok Shop-nya, itu harus tambahin dulu di sini supaya tersambung, supaya muncul nanti produknya di situ. Itu kalau nggak disambungin ya nggak bakal muncul. Ya, di sini ada dua jenis ya teman-teman ya, ada akun pemasaran, ada akun resmi. Yang tadi sudah saya bilang, tadi ada yang nanya ya. Kita bisa nambahin lebih dari satu akun TikTok ya. Jadi bisa akun seller centernya ini satu aja. Cuma teman-teman misalkan ada dua akun TikTok ya, dua akun profil TikTok, itu pengen ditambahin juga produk yang di sininya nih. Itu bisa. Nah, nanti teman-teman tambahkan akun TikTok baru ya. Kalau yang pengen nambahin akun lagi, kalau yang belum ada harus tambahkan dulu nanti akun resminya ya. Di sini tambahkan, di sini ada Zan Parfum Official ya, karena di sini akun sellernya ini yang jualan Zan Parfumnya, salah satu produk dari Padepokan Genteng. Nanti teman-teman kita akan share juga ke teman-teman ya, bagi yang belum punya produk terus bingung mau jualan apa, bisa jualan Zan Parfum ini. Nah, di sini aja teman-teman ya, klik ini, tambahkan akun TikTok atau tambahkan akun baru. Nah, nanti kalau yang belum, pastinya itu akun resmi dulu ya. Dia jadi akun resmi, jadi akun utama gitu. Kalau akun utama dia otomatis nanti produknya itu muncul.
Tapi kalau yang di sini akun pemasaran, itu teman-teman harus tambahkan produk dulu di profil TikToknya, di menu apa namanya, bisnis lah ada di situ, nanti tambahkan produk kayak gitu. Nah, di cara itunya gampang ya, tinggal masukin username-nya aja, terus